Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ke grup permutasi. Ini mungkin pernah atau sudah pernah kalian temui di materi aljabar di S1 ya. Ini ada beberapa hal yang eh, akan saya bahas sebagai pengingat saja. Ada beberapa poin juga yang mungkin sebagai tambahan yang mana biasanya mungkin tidak diberikan di S1. Secara keseluruhan yang akan kita bahas adalah tentang definisi dan notasi grup permutasi, begitu ya. Terus nanti ada grup simetri Sn, nanti ada notasi siklus, dan juga ada beberapa teorema-teorema penting. Permutasi, adapun definisi dan di bagian definisi dan notasi, kita bisa melihat permutasi sebagai fungsi bijektif dari suatu himpunan ke dirinya sendiri, begitu ya. Nanti akan dibahas detail. Kemudian grup simetri itu ini mungkin beberapa kali pernah disinggung dalam beberapa pembahasan yang lalu. Di sini kita akan membahasnya, gitu ya, yang secara garis besar yang disebut grup simetri itu adalah suatu grup yang isinya adalah permutasi atau simetri-simetri begitu ya atas himpunan 1, 2 sampai N. Nanti juga secara ringkas bagaimana cara membaca arah perpindahan elemen juga dibahas. Kemudian untuk teorema-teorema yang dibahas di sini tentu saja tidak semuanya, ada beberapa teorema utama yang dibahas terkait siklus disjoin, kemudian order permutasi dan juga dekomposisi dua siklus atau biasanya cycle gitu ya. Pertama, apa itu permutasi? Permutasi seringkali kita gunakan gitu ya dalam istilah mungkin bahkan di tingkat S1 yang kita mencari permutasi dari suatu kejadian begitu ya. Nah, adapun definisi formalnya adalah untuk himpunan tak kosong A, jadi ada suatu himpunan tak kosong A, suatu permutasi dari A itu adalah fungsi. Jadi permutasi adalah fungsi, di sini dinotasikan alfa, yang memetakan dari A ke A atau dengan dari dirinya sendiri gitu ya, yang mempunyai sifat satu-satu dan pada atau dengan kata lain dia fungsinya bijektif. Nah, sebuah grup permutasi itu adalah himpunan permutasi pada A yang tertutup terhadap komposisi fungsi. Jadi operasi di sini adalah operasi komposisi fungsi. Jadi keywords yang ada dalam grup permutasi itu adalah yang pertama dia itu bijektif dan tertutup terhadap operasi komposisi fungsi. Gambarannya seperti ini, misalkan ini sederhananya A itu adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian sininya juga tentu saja sama ya karena ke dirinya sendiri. Nah, misalkan didefinisikan suatu pengaitan begitu ya atau pemetaan dari A ke A yang mengaitkan 1 ke 2, 2-nya ke 3, 3-nya ke 4 dan 4 ke dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat alfa gitu ya. Jadi alfanya secara keseluruhan ini. Jadi alfa 1 itu dipetakan kedua. Jadi 1 dipetakan kedua artinya alfa dari 1 itu adalah 2. Sedangkan alfa atau 2-nya itu dipetakan ketiga sehingga alfa 2 itu sama dengan 3. Begitu pula seterusnya ya. Jadi alfa 3-nya 1 dan alfa 4 adalah 4. Nah, ini ya yang tadi. Nah, apabila dituliskan menjadi suatu notasi dalam bentuk matriks biasanya ya, itu seperti ini bacanya. Ini yang atasnya adalah isinya domain dari elemen-elemen yang ada di domain, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah yang menjadi apa namanya tujuan gitu ya, atau yang dikaitkan oleh masing-masing elemen di sini. Jadi kan tadi satu dikaitkan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 4 ke dirinya sendiri. Ya, jadi baris atas ini adalah elemen asal atau elemen domain dan barisnya itu adalah hasil bayangannya. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkomposisikan suatu permutasi ya, urutannya seperti apa. Ini mungkin juga istilah komposisi sudah tidak asing begitu ya, operasinya seperti apa di sini.
saya perlu jelaskan kembali karena terkadang di permutasi komposisinya itu tidak terlalu eksplisit dituliskan begitu ya. Nah, oleh karena itu terkadang seringkali terdapat kesalahan dalam melakukan komposisi fungsinya gitu ya. Nah, misalkan kita punya sigmanya seperti ini, pemetaan sigma yang seperti ini, kemudian pemetaan gamma yang didefinisikan seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengoperasikan begitu ya dengan operasi komposisi gamma dengan sigma, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sigmanya dulu, baru gamma, begitu ya. Jadi gamma, kita lihat gamma, sigma gamma 1, artinya kita cari dulu nilai dari gamma 1 berapa. Gamma 1 di sini terlihat bahwa dikaitkan ke 2. Artinya hasil ini gamma 1 adalah 2. Nah, kemudian kita cari 2 itu pada fungsi gamma dipetakan atau dikaitkan kemana? Ternyata dia ke 4, maka gamma 2 sama dengan 4. Atau dengan kata lain, sigma gamma 1 itu sama dengan 4. Artinya, untuk hasilnya, pemetaan hasilnya atau pemetaan sigma gamma itu jadinya seperti ini matriksnya 1 ke 4 ya. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk yang kedua ya. Jadi sigma gamma 2 sama dengan sigma 2 adalah 4. Kemudian kita cari gamma 4. 4 itu adalah 2, berarti 2 dipetakan ke 2. Begitu seterusnya sampai ke 5 gitu ya. Jadi ini urutannya 1 ke 2 dulu tadi ya. Kemudian 2-nya ke 4, maka hasil diperolehlah bahwa hasilnya sigma gamma 1 sama dengan 4. Jadi urutannya dari kanan baru ke kiri. Kemudian kita masuk ke bahasan grup simetri. Biasanya memang yang sering kali dibahas itu adalah S3 atau S4 begitu ya maksimal, karena untuk yang N-nya sudah tinggi agak rumit, ribet juga begitu ya, elemennya sudah banyak sehingga perlu bantuan alat komputasi gitu ya untuk melihat semua elemen-elemennya. Nah, namun di sini kita lihat dulu yang S3. S3 itu adalah himpunan semua permutasi dari ini nih 1, 2, 3. Nah, ada berapa banyaknya ordenya? Itu adalah atau kardinalitas dari S3 itu adalah 3 faktorial ya, yaitu sama dengan 6. Nah, ini seperti apa elemen-elemennya ya? Ini sebagaimana yang biasa mungkin kita lakukan ya, melakukan permutasi. Jadi ada epsilon, ada alfa, alfa kuadrat, beta, alfa kuadrat, beta. Atau secara kalau diilustrasikan, misalkan saya punya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 dapat 1. Kemudian nanti ada lagi 1 ke 2, ya, begitu ya, 1 ke 2 saja. Kemudian 1 ke 3, 2 ke 3, dan seterusnya. Nah, S3 ini itu tidak bersifat abelian atau dia tidak komutatif. Ya. Nah, kemudian secara umum, grup simetri Sn itu adalah grup semua permutasi dari himpunan 1, 2, sampai N. Ya. Nah, setiap elemen Sn-nya itu berbentuk seperti ini. 1 dipetakan ke alfa 1, 2, alfa 2, dan seterusnya. Kemudian banyak elemen Sn itu sebanyak n faktorial ya. Jadi kalau ada S4 24, S5 tuh S5 saja sudah 120 elemen. Ini padahal masih S5. Nah, bagaimana kalau kita membahas yang 6 dan seterusnya. Makanya memang yang seringkali jadikan fokus pembahasan untuk mempelajari grup simetri adalah S3 dan S4. Untuk yang atasnya perlu alat komputasi. Gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat permutasi dari simetri persegi ini sedikit sudah disinggung pada pembahasan grup dihedral. Silahkan apabila masih ada yang belum paham bisa dicek kembali videonya. Nah, gerak pada persegi, ini saya tampilkan dulu. Gerak pada persegi dapat dipandang sebagai permutasi posisi sudut. Jadi posisinya ya yang dipermutasikan. Jadi misalkan saya namakan fungsinya itu adalah rho. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu dia kalau misalkan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dia berubah 1 berubah jadi 2. 2 menempati posisi 1 misalkan ya. Ini
satu di posisi kedua, dua di posisi ketiga, dan seterusnya. Ini kalau dirotasikan sebanyak 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian fungsi C ini, V ya, fungsi V di sini dia menyatakan refleksi terhadap sumbu horizontal. Ya, di sini refleksi horizontal itu menyatakan bahwa posisi titik-titik 2 dan 3 itu ya, 2 dan 3 dia akan bertukar dengan yang bawah 1 dan 4. Jadi dia 1 akan bertukar dengan 2, 3 akan bertukar dengan 4, dan sisanya tinggal menyesuaikan gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang siklus atau cycle. Cycle itu cara merepresentasikan juga permutasi. Misalkan kita punya permutasi seperti ini ya, suatu fungsi permutasi yang didefinisikan seperti ini. Nah, ini artinya itu adalah 1 dipetakan ke 2 ya. Kemudian dari 2 dipetakan ke 1. Kemudian di sini kita punya 3 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 6, 5 dari 6 kita cari 6 nih, 6 dipetakan ke 3 gitu ya. Sementara 5 tetap dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi, kalau kita tuliskan dalam sebuah notasi cycle begitu ya, 1 ke 2. Jadi karena 1 di situ aja berputar begitu ya, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya. Adapun 5 tetap dia ke dirinya sendiri. Bisa ditulis juga ada loop seperti itu ya, boleh, atau gini pun tidak masalah. Nah, adapun untuk yang sisanya 3, 4 dan 6 dia juga membentuk cycle. Jadi 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan siklus yang disjoin? Disjoin sesuai dengan makna katanya tentu saja terpisah ya, tidak bergabung begitu ya. Dua siklus dikatakan disjoin bila tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya seperti ini nih ya. 1, 7, 3, 2, 4, 8, 5, 6. Mereka itu adalah siklus-siklus yang disjoin, atau dengan kata lain ini itu adalah hasil kali siklus disjoin. Karena siklus-siklusnya disjoin, urutannya boleh ditukar tanpa mengubah permutasi. Jadi boleh aja kalau kita punya ini, posisinya misalkan diganti gitu ya. Misalkan di mananya ke depan ini sama aja. Ya, jadi tidak akan merubah permutasinya. Nah, secara apa namanya? Representasi kalau kita bisa lihat begitu ya. Ini itu kita bisa lihat sebagai perkalian suatu siklus gitu ya, perkalian beberapa siklus. Ada siklus 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, dan 8. Nah, bagaimana mengalikannya begitu ya? Mengalikannya itu adalah dari kanan ke kiri. Kalau saya punya alfa seperti ini, betanya seperti ini, begitu ya. Cara mengalikannya itu adalah kita mulai dari yang kanan. Jadi kalau alfa beta berarti betanya dulu nih, 1. 1 dipetakan ke 2. Ya. Setelah itu kita lihat ke alfa. Alfa 2-nya itu dipetakan kemana? 2-nya dipetakan ke 7. Jadi hasilnya adalah 7. Gitu ya. Jadi alfa perkalian alfa dengan beta itu adalah hasilnya kan tadi 1. Mulainya dari 1 ya. Mulainya itu selalu di posisi paling kanan dan dari 1. Ya, jadi 1 ke 2, setelah itu berpindah ke yang alfanya. 2-nya dikaitkan kemana? Di sini ternyata 2-nya dikaitkan ke 7 nih ya, urutannya ke 7. Berarti dia 1 ke 7. Setelah itu kita lihat ini dari 7 gitu ya. Dari 7 kemana? 7-nya ke 1 nih. Jadi kan dia satu siklus ya. Nah, 7-nya ke 1. Nah, lihat lagi. Di sini di alfa 1-nya kemana? 1-nya ternyata ke 3. Berarti ini 7 ke 3 dan seterusnya sampai terakhir ya. Nah, salah satu strategi yang bisa dipakai adalah mulai dari elemen yang belum dipakai. Ikuti panah sampai dia kembali ke elemen awalnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa sifat yang ada pada grup permutasi ini. Yang pertama adalah
Suatu teorema yang menyatakan bahwa setiap permutasi pada himpunan berhingga itu bisa ditulis sebagai satu siklus atau hasil kali dari siklus-siklus yang saling disjoin. Bagaimana tadi sudah kita lihat ya di depan yang ilustrasinya contoh-contoh yang sederhana. Jadi satu permutasi itu bisa kita tuliskan sebagai satu cycle yang lengkap, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu satu cycle ya. Atau hasil kali dari cycle-cycle atau siklus-siklus yang saling disjoin. Ya, jadi boleh seperti ini atau perkalian. Ya. Nah, prosesnya adalah pilih elemennya, kemudian telusuri orbitnya, lalu ulangi pada elemen yang belum muncul. Ya, ini untuk ilustrasi bagaimana kita bisa membuktikannya. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika alfa sama dengan ini ya, permutasi alfa 1, alfa 2, dan seterusnya, alfa sampai alfa m, kemudian beta, beta 1, beta 2, sampai beta n, mereka tidak memiliki R yang sama, maka alfa beta akan sama dengan beta alfa. Ya, gambarannya. Jadi si beta itu tidak mengubah elemen-elemen di alfa atau dengan kata lain AI. Nah, si alfa juga dia tidak mengubah elemen-elemen di beta atau BJ gitu ya. Nah, akibatnya urutan siklus disjoin ini bisa ditukar-tukar kayak tadi ya. Jadi apa namanya sifat yang menjamin bahwa kita bisa menukar-nukar siklus yang disjoin itu adalah teorema 2 ini. Nah, yang ketiga, teorema tentang orde permutasi. Orde permutasi, ya orde dari suatu permutasi dalam bentuk siklus disjoin itu adalah KPK, kelipatan persekutuan kecil dari panjang siklus-siklusnya. Ya, jadi order dari ini, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ordernya itu sama dengan KPK dari, ini ada berapa nih? Ada 3, panjangnya kan 3 ya. Ini menghitung panjangnya ada, lihat aja ada berapa elemen di situ. Ini 2, ini 4. Nah, KPK dari 3, 2, dan 4 itu adalah 12. Nah, panjang siklus itu adalah kapan setiap elemen kembali ke posisi semula, gitu ya. Ini bahasa apa namanya formanya, tapi kalau gampangnya lihat aja sih ada berapa elemen di situ, gitu ya. Nah, contohnya, bagaimana berapa order dari permutasi ini? Kita bisa dengan cepat menghitung ini adalah KPK dari 32, 42, 3, 3, 2. Begitu ya, yang hasilnya adalah ini 6, 4, dan 6. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya itu adalah setiap permutasi di Sn di mana n-nya lebih dari 1, gitu ya, artinya 1 nggak masuk gitu ya, karena 1 itu trivial cuma 1 aja. Dapat ditulis sebagai hasil kali dari 2 siklus atau transposisi ya. Nah, untuk siklus yang panjangnya K, jadi A1, A2 sampai AK, nih kita bisa tulis lagi itu jadi seperti ini A1AK, A1AK-1, ini namanya transposisi. Jadi mulainya selalu dari 1 lagi ya, berbeda dengan yang tadi ininya ya. Jadi A1AK, A1AK-1, dan seterusnya. Contohnya seperti ini nih. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini bisa ditulis jadi 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1 ke 5, 1 ke 4, 1. Jadi mundur gitu ya. Nah, jumlah transposisi ini bisa berbeda, tetapi paritasnya akan menjadi konsep penting selanjutnya, gitu ya. Jadi ini akan kita bahas. Nah, dari apa yang tadi sudah kita bahas sejauh ini, intinya adalah permutasi itu adalah merupakan fungsi bijektif dari suatu himpunan tak kosong ke dirinya sendiri. Kemudian Sn itu adalah semua permutasi atas himpunan ini 1, 2, sampai n yang ordernya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus n faktorial. Kemudian notasi siklus itu kita membaca lintasan elemen secara ringkas. Nah, adapun sifat utama yang tadi sudah kita bahas itu adalah ada siklus disjoin yang komutatif, kemudian ordernya itu sama dengan KPK, panjang siklus, kemudian semua permutasi adalah hasil kali transposisi. Jadi kalian bisa ngecek atau membuktikannya dengan ya kalikan aja hasil transposisi, maka dia akan kembali ke asalnya. Begitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya tentang paritas permutasi dan grup alternating. Ini maaf potong ya, jadi grup alternating. eh, Idenya itu adalah yang pertama, transposisi itu adalah siklus yang panjangnya dua. Ya, transposisi itu panjangnya selalu dua. Kayak tadi 12, 15 gitu ya mulainya. Setiap permutasi dapat ditulis sebagai hasil kali transposisi. Nah, yang penting bukan bentuk dekomposisinya, tetapi paritas jumlah transposisinya. Seperti ini ya, jadi alfa 1, 2, 3, 4. Ini bisa jadi 1, 4, 1, 3, 1, 2. Atau bisa juga 1, 2, 2, 3, 3. Ini jadi berubah jadi 1, 2, 2, 3, 3, 4. Gitu ya. Nah, apakah suatu, dari sini mau coba tanya, apakah suatu permutasi bisa sekaligus ditulis sebagai hasil transposisi berjumlah genap dan ganjil? Nah, ini kita lihat ya. Jadi, ada suatu lema jika eh, epsilonnya itu sama dengan perkalian beta 1, beta 2, sampai beta R, di mana beta I itu, di mana setiap beta I, untuk setiap I itu adalah transposisi, maka R-nya itu harus genap. Jadi ini R-nya harus genap. Ya. Nah, secara intuitif, maknanya tuh gini, jadi transposisi itu kan sama dengan satu kali pertukaran, gitu ya. Kemudian identitas berarti semua elemen kembali ke posisi awal, ya. Jadi identitas itu semua elemen kembali ke posisi awal. Nah, untuk kembali ke posisi awal, pertukaran tidak boleh menyisakan dalam tanda kutip ya jejaknya yang ganjil, gitu. Nah, seperti ini gambarannya ya. Ya, jika hasil akhirnya identitas, jumlah pertukaran harus genap. Nah, ini adalah langkah-langkah ya, tapi ini bukan bukti formalnya, langkah-langkah bagaimana kita bisa membuktikan lema yang tadi ya. Yang pertama, kita buktikannya dengan menggunakan kontradiksi, yaitu andaikan ada hasil kali. Jadi andaikan yang diasumsikan bertolak belakang begitu ya. Andaikan ada hasil kali ganjil transposisi yang menghasilkan identitas. Kemudian pilih hasil kali dengan kemunculan elemen A paling sedikit. Gitu ya. Jadi di sini pilih kemunculan A yang paling minimum. Lihat dua kemunculan pertama dari A. Kemudian dengan relasi transposisi kita dapat menghapus atau menggeser kemunculan A tersebut gitu ya. Nah, ini. Nah, akibatnya nanti muncul hasil kali identitas dengan kemunculan A yang lebih sedikit. Dan nanti kita bisa memperoleh suatu kontradiksi. Artinya apa yang kita andaikan itu salah. Dan hasilnya lemma tadi yang berlaku gitu ya, yang harusnya berlaku. Nah, ini jadi ini gambarannya AB ya itu adalah sama dengan epsilon, kemudian ABAC sama dengan ACBC gitu ya. Nah, kedua relasi ini memungkinkan kita mengubah hasil kali transposisi tanpa mengubah fungsi akhirnya, tapi jumlah kemunculan simbol tertentu bisa kita kurangi gitu ya. Nah, apabila hasil kali ganjilnya itu menghasilkan identitas, proses pengurangan ini menghasilkan hasil kali yang lebih kecil. Nah, ini bertentangan dengan pilihan minimal tadi, gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat suatu teorema ya dari yang tadi. Apabila suatu permutasi alfa bisa dituliskan sebagai hasil kali transposisi berjumlah genap atau ganjil, maka setiap dekomposisi transposisi dari alfa dia memiliki paritas yang sama. Nah, ini gambaran singkatnya saja ya. Jadi alfanya misalkan B1, B2 sampai BR gitu. Kemudian ada atau bisa juga gamma 1, gamma 2 sampai gamma S. Karena transposisi adalah inverse dirinya sendiri, maka epsilonnya itu adalah sama dengan gamma 1 kali gamma, sampai gamma S dikali beta R sampai beta 1. Nah, hasil kali di sisi kanan itu dia berisi sejumlah S plus R transposisi. Nah, berdasarkan lemma yang tadi, kita punya bahwa S plus R-nya genap. Maka R dan S punya paritas yang sama ya. Ini sifat bilangan genap paritasnya. Jadi R tambah S memiliki paritas yang sama. Gitu ya. Nah, ini alurnya. Nah, permutasi genap itu adalah permutasi yang dapat ditulis sebagai hasil kali transposisi berjumlah genap.
Kemudian permutasi ganjil, permutasi tentu saja yang bisa dituliskan sebagai hasil kali transposisi yang jumlahnya ganjil ya. Ini sebenarnya cukup apa namanya jelas ya. Cuman di sini saya tuliskan saja. Kemudian paritas itu adalah sifat intrinsik, bukan tergantung cara menulis ya. Nah, ini yang selanjutnya. Himpunan semua permutasi genap di Sn itu membentuk subgrup dari Sn. Ya, jadi himpunan semua permutasi genap. Jadi cuma genapnya aja nih, dia membentuk subgrup dari Sn, tentu saja ya. Tapi ini juga bisa dibuktikan secara apa namanya garis besarnya. Yang pertama, identitas epsilon itu punya 0 transposisi. Kemudian untuk identitas ya, kemudian untuk yang tertutup genap tambah genap ya dia genap juga gitu ya. Untuk inverse urutan dibalik jumlahnya tetap gitu. Nah, karena memenuhi identitas tertutup terhadap komposisi dan juga tertutup terhadap inverse, himpunan permutasi genap adalah subgrup. Ini adalah apa namanya gambaran langkah-langkah yang bisa digunakan untuk membuktikan subgrupnya gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang grup alternating berderajat n. Nah, grup dari semua permutasi genap pada n gitu ya, dinotasikan dengan AN itu disebut dengan grup alternating. Jadi grup permutasi genap. Ya, dia subgrup dari Sn. Jadi AN itu adalah yang genapnya gitu. Ini untuk mempermudah. Nah, ini sifatnya saja ya. Jadi untuk N yang lebih besar dari 1, dia berlaku order AN sama dengan N faktorial dibagi 2. Ya, secara garis besar, cara membuktikannya adalah ambil satu transposisi tetap, ya, yang fix gitu ya, misalkan 1, 2. Kalau alfanya ganjil, maka 1, 2 alfa itu genap. Kalau alfanya genap, 1, 2 alfa itu adalah ganjil gitu ya. Nah, jadi ada korespondensi satu-satu antara permutasi genap dan ganjil. Ini gambaran singkatnya. Nah, contohnya adalah A4. A4 dan rotasi dari tetrahedron. Ya, tetrahedron itu dari namanya ada 4, bentuknya seperti ini ya. Nah, ordernya itu tadi ya, 4 faktorial dibagi 2, jadi ada 12. Kemudian A4 itu bisa direpresentasikan sebagai rotasi tetrahedron yang beraturan. Nah, setiap rotasi itu dia mempertahankan struktur tetrahedron dan menginduksi permutasi titik sudut. Gitu ya, contohnya misalkan yang satu ini nih. Jadi dia memberi siklus 1, 2, 3, sedangkan titik 4-nya tetap gitu ya. Kemudian apa namanya aplikasinya juga sebagai untuk di masalah sandi atau kriptografi begitu ya, coding teori atau kriptografi. Nah, mungkin kalian juga beberapa kali sudah pernah melihat begitu ya contoh ini, maksudnya pengaplikasian di sisi ini. Jadi pesan dibagi menjadi beberapa blok gitu ya, lalu posisi huruf dalam setiap blok diacak menggunakan permutasinya ini gitu. Nah, artinya posisi lama itu dikirim ke posisi baru. Ini yang paling basic ya. Kalau yang paling basic itu tentu saja cara operasinya, cara penggunaannya sangat mudah. Nah, tapi dia berbanding lurus dengan mudahnya juga untuk dipecahkan. Tapi ini yang namanya suatu ide dasar dari proses enkripsi suatu pesan. Nah, dekripsinya dilakukan dengan permutasi inverse-nya, alpha inverse begitu. Nah, contoh lain adalah Rubik's Cube ya. Nah, setiap gerakan Rubik itu adalah permutasi pada si bagian stikernya gitu ya. Nah, si komposisi gerakan-gerakannya dia membentuk grup. Penyelesaian Rubik berarti mencari hasil kali gerakan yang mengembalikan konfigurasi ke identitasnya. Jadi identitasnya kan semua warna sama gitu, itu posisi identitas. Jadi menyelesaikan Rubik itu kita mengembalikan setelannya itu ke posisi identitasnya. Nah, Rubik's Cube ini juga adalah contoh konkret bahwa struktur grup itu muncul dalam permainan dan algoritma. Ya, jadi nggak hanya sesuatu hal yang abstrak saja, tetapi muncul juga di permainan yang mungkin sering kita
mainkan di masa kecil atau bahkan hingga saat ini gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek digit berbasis D5 ya. D5 secara garis besar lah ya. Itu dia menggunakan mau mengecek digit itu menggunakan operasi dalam grup untuk mendeteksi kesalahan umum yang ada pada deretan digit. Nah, kesalahan satu digit itu bisa terdeteksi nih kayak gini nih ya, alfa 1, A1, A2 sampai AN, kemudian tambah digit untuk ngecek gitu ya. Kemudian divalidasi, nanti hasil operasinya harus sama dengan identitas. Nah, jadi si transposisi digitnya berdekatan juga dapat terdeteksi pada metode tertentu. Nah, di sini struktur grup membantu membuat aturan deteksi yang sistematis. Ya, jadi itulah yang kita bahas tentang grup permutasi. Ada sedikit insight begitu ya tentang bagaimana grup permutasi ini digunakan. Bahkan mungkin ini merupakan salah satu grup yang banyak sekali penggunaannya di bidang lainnya gitu ya, tidak hanya di matematikanya saja. Oke, untuk materinya saya cukupkan di sini. Silahkan kerjakan latihannya untuk bisa mengetahui sejauh mana materi ini bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.